Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang yang namanya bela diri silat 3 bulan. Karena orang tua kami ini adalah turunan dari M. Lajim itu tersendiri. Mereka ini adalah cucu dari M. Lajim itu tersendiri. Jadi di dalam video kali ini saya akan bertanya kepada mereka sedikit maupun banyak tentang silat 3 bulan yang pernah diajarkan oleh yang namanya M. Lajim itu. Jadi orang tua ini seperti ayahku maupun bapakku ini, mereka adalah cucu dari M. Lajim, guru silat 3 bulan itu sendiri. Jadi menurut bapak-bapakku, ayah-ayahku, tentang silat 3 bulan yang pernah diajarkan oleh unyang saya sendiri ataupun atuk dari kalian, itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Silat 3 bulan itu kalau nak dibawa tahap-tahapannya dari kiu-kiu dua tahapan yang guys bosanya. Garis besarnya ada 2 tahapan garis besarnya pemirsa. Ayo. Jadi tahapan pertamanya membawa, kalau nak jadi murid atau nak buaja pada kami lah taruh dulu ya. Itu syaratnya itu nak boleh tidak bisa, dia harus bawa kewajiban. Pertama sebuah limau. Sebuah limau ko bisa 5 kosi, bisa 5 munggul. Oh gitu. Sudah itu membawa sebatang lilin. Sudah itu membawa batunya. Batu di situ po kalau potangnya duit logam lah. Itu namanya batunya. Sama mangkuk sabun. Mangkuk sabun ko berwarna putih dari kacu. Nah itu kalau musim potangnya itu deh tambah persyaratan. Jadi kalau udah inyo membawa limau, bu yang mau ajarnya tuh micih limau lah. Micih limau. Nah, dari cih tadi ini kan pasang lilin. Mangkuk itu buat limau tadi. Jadi limau itulah untuk membasuh dirinya supaya bersih dirinya masuk silat 3 bulan tadi. Itu lo bisa tidur hawih dilaksanakan. Harus dipenuhi persyaratan itu. Jadi kalau udah itu udah mandi, baulah diajarnya di rumah. Jadi silat 3 bulan itu dari rumah, dari yang di tanah. Oh gitu. Kalau di tanah tuh namanya turun laman. Turun laman. Turun gelanggang. Turun gelanggang. Oke. Kalau di rumah itu rata-ratanya berselo atau duduk berselo. Dari namanya berselo tahapannya, dari namanya berprogram, dari namanya bertembok. Lamunya selama lebih kurang sampai 5 hari lah. Lebih kurang 45 hari pembelajaran di rumah. Dan pembelajaran di gelanggang itu lebih kurang selama 45 hari juga. 45 hari. Jadi buat pemirsa, untuk pembelajaran silat 3 bulan, rupanya dari keterangan orang-orang tua kami ini, mereka mengatakan sesungguhnya pembelajaran di dalam silat 3 bulan itu kita akan diajarkan di dalam rumah lebih kurang selama 45 hari. Dan di gelanggang ataupun bahasa sininya mengatakan itu turun laman,
itu selama lebih kurang 45 hari juga. Gitu kan Pak? Pas. Jadi dalam hal itulah kalau tolok selama 3 bulan itu mau jadi burung dari muyi itulah yang butuh hajat payahnya itu boleh tinggal tuh harus setiap malam. Kalau memang udah masuk ini dalam perguruan itu wajah itu pada banyak syaratnya lain. Pakai tepak tuh diisi cukup gambil pinangnya. Kalau potangnya pakai tembakau guna mokok yo pakai tembakau. Kalau potang kan mana dia okok pakai gulung-gulung yang kedua pakai pakai daun nipah istilah potang. Jadi pemirsa, di dalam kesimpulan kalau seandainya kita menjadi anak murid dari silat 3 bulan ini, marilah seorang itu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran itu tersendiri, supaya nantinya apapun yang dipelajarinya di dalam silat 3 bulan itu lebih sempurna daripada yang lainnya. Begitu kan Pak? Iya. Jadi Pak, menurut Bapak, seingat Bapak dan sepengetahuan Bapak, M Lajim ini ataupun Unyang Lajim ini ataupun Atuk Lajim ini, waktu itu dia mengajarkan silat 3 bulan itu diperkirakan tahun berapa? Bisa diinginan ini? Diperhitungkan setidak-tidaknya musim Belanda, Si Belanda, masuk Jepang, masuk Jepang, dan sampai saat-saat merdeka. saat-saat merdeka. Oh gitu. Jadi Jadi, kalau diperhitungkan beliau karena beliau itu atau kami ini adalah seorang penghulu juga, ya, jadi otomatis menjadi suatu kewajiban bagi pejabat pada saat itu, dan beliau pernah juga menceritakan bahwa daripada Hulu sampai ke daerah Siak, Singapura. Siak ya, kira Siak ya. Jadi cerita yang pernah dilantunkan kepada kami itulah sebagai pembuka acara, ada yang disebutnya pencak silat. Pencak silat, begitu sesungguhnya. Dan dapat kami tambahkan pula Ya, dalam pembelajaran silat 3 bulan ini, jelasnya setiap malamnya ya, itu harus ada tepak yang sudah dilengkapi dengan isi-isinya, baik itu di dalam rumah pembelajaran baik atau di dalam rumah. rumah maupun di halaman. Oke. Jadi pemirsa, apabila kita ingin belajar tentang silat 3 bulan yang diajarkan oleh pada zaman dulunya oleh unyang kami yang namanya M Lajim itu, mereka pada umumnya dulunya di dalam pembelajaran silat 3 bulan maupun itu di rumah maupun di halaman ataupun di gelanggang, mereka wajib murid ini menyediakan tepak, gitu kan? Ya, tepak siri ya. Sedangkan di dalam pembelajaran itu memang kalau di rumah aja yang terdiri dari 45 hari, terdiri dari 3 poin. 3 poin. Poin yang pertama itu kira-kira duduk berselo istilahnya. Duduk bersila. Duduk berselo itu istilahnya duduk bersila. Oke. Yang kedua, pelajarannya itu yang dibilang kompogam. Kompogam. Jongkok lah, lebih kurang seperti jongkok. Nah, kompogam itu maksudnya kaki yang sebelah berdiri, kaki yang sebelahnya terselingkuh. Terselingkuh. Oke. Sedangkan betenggong itu lebih kurang 15 hari juga, jadi terdiri daripada 3 poin. Jadi masing-masingnya kira-kira
Jadi di dalam pembelajaran silat 3 bulan ini, yang pernah saya dengar, dia mempunyai syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Jadi bagaimana pula ceritanya tentang 4 ini? Nah, untuk itu dapat kami nyatakan bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu adalah suatu pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh murid pada saat-saat yang tertentu. Misalnya, syariat itu suatu perbuatan atau Ataupun gerakan yang mengarah kepada pembagian-pembagian malam atau hari yang dikerjakan oleh murid itu sendiri, yang dilengkapi oleh guru Oke. atau yang mewakili. Itu mengenai dengan syariat. Kalau mengenai tentang hakikat, Hakikatnya itu syariat itulah gerakan. ya hakikat. Hakikatnya adalah untuk mempelajari itu diiringi dengan cara yang dilaksanakan sesuai dengan malam-malam yang ditentukan. Oh begitu. Sedangkan tentang tarekat itu sendiri, Tarekat jelasnya jalan. untuk menuju sesuatu yang kita kehendaki. Ma'rifat, Sedangkan marifat itu adalah kesimpulan daripada apa yang dipelajari mulai dari A sampai Z tersimpan di dalamnya. Itulah sebagai modus untuk dilaksanakan oleh para murid-murid sekalian, dan adab-adabnya sudah barang tentu itu menjadi suatu ketentuan yang harus dipatuhi oleh murid-muridnya. baiklah, mungkin Jadi dapat ditambahkan lagi Oke. ya kan. silakan. Jadi kalau makrifat itu sesuai dengan ajaran silat, kalau dikaitkan dengan agama Islam, dia tetap berhubungan kehendaknya sama Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Oh begitu. Berserah diri kepada Tuhan. Tentu kita ingin kalau ada ibaratnya ini silat 3 bulan tidak lain bukan itu adalah silat bela diri, Bela diri, bukan untuk mencari bukan permusuhan. untuk mencari permusuhan. Gitu. Untuk bela diri, mempertahankan diri, kalau bisa jangan dia sempat teraniaya. Oh, begitu. Jadi biar macam mana pun kita tetap akan meminta kepada Tuhan Allah Berlindung Subhanahu kepada Allah. wa Oh taala. begitu ya. Itulah ibaratnya marifat yang kalian dibawa. Tetap dia menuju kepada Tuhan, dia setelah berusaha, tapi seluruhnya itu tergantung pada Tuhan, mau diapakan Tuhan murid atau anak murid yang mau mengajar. Memang selayaknya kita sebagai hamba Allah, kita memang harus selalu berlindungkan kepada Allah. Makanya di dalam silat 3 bulan ini, tunjuk ajar di dalam silat 3 bulan ini sudah cukup di bidang agamanya. Oleh sebab itu yang pernah saya dengar, apabila kita udah termasuk dalam ikatan silat 3 bulan ini atau berguru ataupun kita pernah menjadi murid dari 3 bulan ini, kita tidak boleh lagi bermusuhan sama turunan-turunannya dan begitu juga sesama murid-muridnya. Ya. Karena ini tujuannya untuk menjauhkan kita dari yang namanya permusuhan, apalagi di zaman sekarang. Apakah begitu, ayahku dan bapakku? Iya. Jadi memang kalau dalam nak bawakan ikrar atau sumpah itu kalau udah samut tamat ini, Ya. jadi ikut silikku dia tamatnya masuk ke rumah balik udah ke tanah tu. Oh, jadi setelah kita turun ke lapangan atau ke gelanggang, rupanya kita akan dibawa lagi ke rumah Ke rumah untuk mengambil putusan. untuk mengambil keputusan, memberikan rahasia-rahasia silat 3 bulan. Itu yang sangat rahasia itu. Nah, jadi di dalam pembelajaran silat 3 bulan itu ada kalanya yang bisa disampaikan ke hak layak ramai dan ada juga yang tak boleh disampaikan ke dalam hak ramai. Begitu kan? Iya. Jadi ada rahasia-rahasia yang sangat harus dipegang teguh
oleh si murid kalau dia tamat. Jadi kalaupun tamat itu ada persyaratan-persyaratannya lagi. Oh, begitu. Adalah namanya kata apa istilah-istilahnya dibayar dengan istilah 7 hia itu no bisa sampai situ Oh, do. jadi Nanti baru kapan dia Jadi- tamat baru disampaikan. Jadi sekarang gini ayahku, lantaran kalian ini adalah turunan dari Unyang Lajin itu tersendiri, saya sebagai turunan itu juga, apakah saya boleh minta izin sama kalian? Karena kalian yang masih hidup, yang masih bisa membelajarkan oleh silat 3 bulan itu sendiri, saya boleh minta izin kepada kalian atau tidak? Nantinya saya berkenan ingin membuat gerakan-gerakan dari silat 3 bulan itu sendiri. Apakah saya diperbolehkan oleh kalian-kalian ini? Bisa enak ya, bisa. Itu kan abang aku bisa. Jadi dengan arti kata kita inginkan silat 3 bulanku jangan terputus, jangan mati. Iku kan ilmu. Ilmu itu bagi yang ndak. Bagi yang tidak ndak tak ada paksaan loh. Namanya itu bela diri. Ibaratnya masuk kami timur. Tapi mau persyaratannya itu nanti bila dah masuk maunya. Jadi dalam hal itulah kami ingin silat 3 bulan itu jangan mati atau habis, dari bokeh. Jadi bagi kami boleh dikatakan dari kewajiban kami menyampaikannya kepada anak bagai. Jadi kali ini enggak yang ada itu kan dikasih pada anak kami tuankan supaya jangan hilang betu sami dari muka bumi lo. Nilai itu kan seni dan budaya orang Melayu sebenarnya kalau aku nilai itu sebenarnya seni budaya orang Melayu. Asalnya atau kami itu yang Melayu. Jadi aku caknya menyebut iko silat atau kami itu silat yang Melayu lah aku nama berarti. Jadi dalam hal itu kan kami sebenarnya boleh dikatakan nak katakan wajib do. Tapi kalau yang nak ingin wajah kami aja. Jadi barangkali itu yang bisa dari kami sampaikan ya. Oke lah pemirsa, mungkin wawancara kami pada hari ini tentang silat 3 bulan itu cukup sampai di sini. Lebih dan kurang di dalam wawancara kami ini tidak ada maksud kami di sini untuk menunjukkan siapa turunan kami, dan bukan pula yang maksud yang lainnya untuk menganggar-anggarkan ataupun untuk mempamer-pamerkan. Kami sengaja membuat video ini bertujuan manakala suatu hari nantinya dengan perkembangan zaman nantinya silat-silat yang kita bawa dari zaman atuk maupun unjang kita dulunya jangan hilang begitu saja. Justru itu di channel saya ini saya beranikan diri untuk menanyakan sama mereka orang tua saya. Terlebihnya saya ingin minta izin ke mereka untuk nantinya membuat gerakan-gerakan silat 3 bulan itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mohon maaf seandainya di dalam video saya ini ada kata-kata saya ataupun sikap-sikap saya yang tidak berkenan kepada pemirsa semua. Saya mohon maaf, karena yang sempurna itu adalah Allah, yang salah itu adalah datangnya dari saya. Baiklah, cukup sekian video kami dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.